menjelaskan tentang literasi. Apa itu literasi? Nah, literasi itu adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam kata lain, literasi itu juga dapat diartikan dengan membaca. Nah, kalau membaca, otomatis kalian mengakses yang namanya informasi, kemudian informasi itu kalian pahami dan menggunakan informasi yang telah kalian dapat secara cerdas. Ya, jadi secara umum, dengan kata lain, literasi itu adalah kegiatan kalian membaca, ya, mengakses informasi sehingga kalian dapat mendapatkan ilmu yang baru dan bisa memecahkan, ya, menerapkan ilmu tersebut untuk memecahkan kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Baik, selanjutnya, nah, kenapa sih kita itu butuh yang namanya literasi? Karena di sini fakta tentang siswa Indonesia menyatakan bahwa hasil tes Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2012 menyatakan bahwa Indonesia itu berada pada ranking 64 dari 65 peserta dalam hal reading literasi. Nah, jadi fakta mengatakan bahwa siswa Indonesia itu sangat rendah sekali, ya, dalam literasi reading atau menerapkan proses membaca gitu. Kemudian fakta selanjutnya yang kedua, hasil tes Progress of International Reading Literacy Study pada tahun 2011, Indonesia menduduki ranking 42 dari 45 negara. Bisa dibayangkan ya, kita berada pada tingkat ketiga dari terbawah, itu tiga terbawah dengan skor itu sebesar 420, sedangkan standar minimalnya itu 500. Nah, jadi dari situlah kenapa literasi itu sangat dibutuhkan bagi kita, terutama sebagai siswa, seperti itu. Selanjutnya, nah, berapa sih buku yang wajib dibaca oleh siswa SMA? Nah, kalau di luar negeri, contohnya seperti di Australia, itu para pelajar membaca sekitar 37 teks, baik itu novel, kumpulan cerpen, drama, puisi, maupun film. Nah, tetapi kalau di sekolah-sekolah di Indonesia, itu hanya 0 buku yang dibaca. Ya. Nah, jadi dari tragedi 0 buku ini, maka Taufik Ismail mengkritik terhadap pendidikan di Indonesia karena tidak menempatkan sastra itu sebagai bahan wajib di kurikulum, terutama bahasa. Jadi ini juga salah satu penyebab, ya, kenapa sih siswa Indonesia itu membutuhkan yang namanya proses membaca gitu. Jadi kita tuh butuh membaca, ya. Selanjutnya, nah, kenapa kita butuh literasi? Karena literasi itu punya beberapa tujuan. Yang pertama, kalian itu bisa menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang sangat baik. Jadi kalau misalkan kita sering membaca, otomatis kan kita sering mendapatkan informasi, banyak informasi yang bisa kita ketahui. Nah, dari informasi-informasi yang positif, nah, sehingga dapat mengembangkan budi pekerti yang baik, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Jadi kita terbiasa membaca, ya, gak kaget lagi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang tentunya bermanfaat. Jadi ilmu pengetahuan kita bertambah karena kita mendapatkan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Jadi kalau misalkan kita baca, otomatis kita dipaksa untuk bisa memahami. Ya. Selanjutnya yang kelima,
membuat seseorang bisa berpikir kritis. Artinya kalian itu jadi lebih banyak ingin tahu. Itu namanya kritis ya. Jadi pengen tahu segala macam dengan membaca. Jadi kalau misalkan kalian membaca pasti muncul berbagai macam pertanyaan gitu. Kok bisa gitu loh ya. Selanjutnya, memperkuat nilai kepribadian. Pasti kalau misalkan kita sering membaca, kepribadian juga pasti lebih meningkat nilainya, seperti itu. Itu tujuan literasi. Selanjutnya yaitu manfaat literasi. Apa sih manfaat literasi? Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Nah, jadi kosakata kalian itu bertambah ya, bertambah pengetahuan kosakatanya, terutama kosakata yang baik, yang bagus gitu ya. Selanjutnya, membuat otak kita bisa bekerja optimal tuh ya. Jadi kan Allah itu menciptakan manusia itu porsi otaknya sama semuanya. Cuma gimana cara kita untuk melatih atau mengasah otak tersebut ya? Dengan cara apa? Ya tadi, membaca. Kita berliterasi sehingga otak kita bisa bekerja secara optimal. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, tentu dapat menambah wawasan kita. Kalau kita membaca, otomatis wawasan kita menjadi lebih banyak karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia ya. Selanjutnya, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Otomatis kan tadi yang telah saya katakan, kalau misalkan kalian membaca, otomatis kalian dapat mendapatkan informasi yang baru. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan verbal, kemampuan berbicara. Nah, jadi kalau misalkan kalian baca, otomatis banyak kemampuan di dalam diri kalian yang bisa diolah, yang bisa ditampilkan, seperti itu. Selanjutnya, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Jadi, kemampuan kalian diolah, kemampuan berpikirnya, kemudian kemampuan menganalisanya juga diolah, dianalisis mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik, mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan, seperti itu. Kemudian melatih fokus dan konsentrasi ya. Jadi kalau misalkan baca, otomatis kan kita jadi fokus, kita jadi konsentrasi. Terakhir, melatih diri untuk bisa menulis, merangkai kata dengan baik. Jadi kalau misalkan kalian baca, otomatis kan banyak banget referensinya gitu ya. Banyak banget referensi yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa menulis dan merangkai kata dengan baik gitu. Berguna ini? Ya tentu saja berguna gitu. Karena dalam belajar kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya membaca dan menulis. Oke? Selanjutnya yaitu, nah, dengan adanya tujuan dan manfaat-manfaat tersebut, maka di sini muncullah suatu gerakan di sekolah yang disebut dengan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Apa sih GLS itu? Nah, di sini GLS itu adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar warganya, sehingga warganya itu literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Jadi di sini sekolah memfasilitasi kita untuk bisa melakukan kegiatan membaca, sehingga kita menjadi seseorang yang literat ya sepanjang hayat dengan melakukan pelibatan secara publik. Jadi kita melakukan gerakan membaca bersama-sama seperti itu. Nah, di sini tahap-tahap pelaksanaan GLS itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Baik, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu adalah pembiasaan. Apa sih pembiasaan? Pembiasaan itu adalah penumbuhan minat
Nah, jadi ditumbuhkan dulu minatnya. Minat apa? Ya minat membaca, ya, melalui kegiatan 15 menit membaca. Tuh, nggak usah lama-lama bacanya, cukup 15 menit saja, tetapi kalian sering membacanya, insya Allah ya, otomatis pasti wawasan kalian juga bisa bertambah ya. Jadi bacanya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit saja kita biasakannya. Selanjutnya, pengembangan. Nah, pengembangan itu adalah tindak lanjut dari pembiasaan tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah biasa membaca 15 menit ya. Nah, nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Nah, di sini ada pengembangan, yaitu tadi dilanjutkan dengan pengembangan dari pembiasaan pengembangan ya, yaitu kegiatan produktif siswa itu bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jadi tindak lanjut tadi ya dari pembiasaan. Kalau misalkan kalian membaca, otomatis nanti kalau misalkan dikembangkan, kalian bisa mengembangkannya secara lisan maupun secara tulisan seperti itu ya. Next, yang ketiga adalah pembelajaran, yaitu meningkatnya kemampuan literat di semua mata pelajaran. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan pembiasaan membaca selama 15 menit, kemudian dikembangkan secara lisan maupun tulisan, maka hal ini bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, nah di sini program literasi sekolah yang bisa kamu lakukan untuk membudayakan membaca itu yang pertama, kalian harus punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan. Nah, kebetulan saya di sini sedang rekamnya di perpustakaan nih. Ya, jadi kalian bisa baca ya, mengunjungi perpustakaannya secara rutin. Dan gak harus mata pelajaran buku mata pelajaran aja kok yang harus dibaca. Kalian bisa baca novel, bisa baca cerpen gitu, biar gak tok ke pelajaran terus gitu ya. Yang penting kalian dilatih untuk membaca. Oke. Selanjutnya, membaca buku ya, setidaknya 1 buku per minggu. Jadi kalian harus bisa membaca 1 buku itu per minggu ya. Nah, dengan cara apa? Ya tadi kata saya, dibiasakan membaca 15 menit sekali. Ya, 15 menit. Sehari Bu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Membaca 15 menit dalam sehari itu lebih berkualitas daripada kalian bacanya seminggu sekali tapi 2 jam. Ya. Nah, jadi lebih baik ya seperti itu. Ya kita pilih, mending baca 15 menit per hari atau 2 jam dalam 1 minggu. Udah mah jarang gitu ya, terus dirapel 2 jam gitu. Jadi mendingan membaca itu tidak perlu banyak, yang penting sering ya. Selanjutnya, membuat pohon literasi di setiap kelas. Nah, kebetulan di SMA Al-Istihad di setiap kelasnya itu alhamdulillah sekarang sudah punya yang namanya pohon gelis atau pohon gerakan literasi. Jadi setiap kalian sudah membaca 1 buku, kalian bisa mengisi pohon literasi tersebut. Jadi nanti ditulis di kertasnya ya, kemudian ditempel di pohon literasinya. Selanjutnya, yang keempat, membuat mading per kelas dan papan mading di sekolah. Alhamdulillah di SMA Al-Istihad papan mading ada ya, papan madingnya ada di lantai 3. Nah, di situ nanti kalian bisa tuh bikin mading ya per kelas. Kemudian dari kelas tersebut nanti oleh pengurus OSIS akan dikumpulkan, kemudian bisa yang karya yang paling terbagus itu bisa ditempelkan di madingnya. Jadi biar madingnya nggak kosong ya. Selanjutnya, nah siapa saja sih tim literasi yang terlibat di sekolah? Yang pertama itu pasti kepala sekolah. Kemudian yang kedua, wakil kepala sekolah. Yang ketiga, kepala perpustakaan. Yang keempat, staf sarana. Kemudian yang kelima, guru bahasa. Nah, kebetulan di kita guru bahasanya itu untuk bahasa Indonesia ada Bapak Hafid Yazid. Untuk bahasa Inggris ada Miss Dalila sama Mr. Hari ya. Kemudian untuk bahasa Arab nanti ada Pak Tatang sama Bapak Irfan ya. Nah, selanjutnya tenaga kependidikan tentunya. Ini semuanya kita terlibat dalam gerakan literasi sekolah.
Nah, gimana kalau misalkan muncul pertanyaan seperti ini? Bu, gimana kalau kita malas membaca di buku tapi lebih sukanya membaca di handphone? Gak masalah, ya. Asalkan kalian tetap melakukan kegiatan literasi, tapi bukan literasi bacain status orang ya. Jadi baca buku tapi melalui aplikasi itu nggak apa-apa ya, kan sekarang banyak banget tuh buku-buku online ya, novel-novel online gitu yang bisa kalian download, kemudian bisa kalian baca. Banyak banget aplikasinya, ada Wattpad ya kalau nggak salah, saya juga pas ngeliat gitu ya, itu bisa kalian baca lewat situ. Nah, gerakan literasi yang seperti itu disebut dengan literasi digital gitu. Jadi kalian nggak pakai buku tapi pakainya alat komunikasi atau alat yang lain gitu. Nah, literasi digital itu apa sih? Nah, di sini literasi digital itu merupakan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan media digital ya, alat komunikasi, dan menggunakannya secara sehat, bijak, dan cerdas. Tuh, jadi kalau punya handphone ya, jangan dipakai buat ngegame terus. Ngegame boleh, nggak apa-apa sesekali ya, untuk merefresh otak kalian. Tapi kalau lama-lama ya nggak baik juga ya. Nah, jadi digunakan teknologinya secara cerdas ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, tetapi teknologilah yang harus kita pegang gitu. Nah, selain buku ya, tadi kan di handphone juga kata saya ada buku yang atau novel yang bisa di-download ya. Nah, secara bisa di-download gitu ya, kemudian bisa kita baca. Ada beberapa aplikasi juga yang bisa kita aplikasi baca buku yang bisa kita baca. Nah, tetapi selain itu juga ada literasi digital itu yang berupa video literasi. Ya, apa sih video literasi itu? Adalah video gabungan dari gambar-gambar maupun foto disertai dengan teks yang biasanya berisi ajakan, kemudian seruan atau informasi bagi audiens gitu. Jadi kalian melihat video yang isinya informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita, itu juga sudah termasuk ke dalam gerakan literasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai literasi. Untuk pertanyaannya nanti bisa diajukan secara nanti di chat saja ya. Nanti di chat saja, kalau ada yang mau nanya nanti akan saya berikan jawabannya secara langsung ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, ayo kalian sebagai siswa milenial ya, kaum milenial, mari kita gerakan yang namanya gerakan literasi, karena membaca itu tidak akan pernah membuat kalian merasa rugi ya, tetapi membaca artinya adalah menambah wawasan kalian. Jadi berliterasi itu keren, bukan cuma game aja yang keren, tapi berliterasi, membaca buku, menulis itu adalah keren. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.